Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang perempuan tua bernama Marni. Rambutnya yang memutih tersembunyi di balik kerudung sederhana, dan tubuhnya yang renta tetap tegak berdiri dengan penuh wibawa. Ia adalah sosok yang dikenal hampir setiap warga kota, bukan hanya karena usianya yang hampir 1 abad, tetapi juga karena kisah hidupnya yang luar biasa. Dahulu, Nenek Marni hanyalah seorang anak petani miskin yang tumbuh dalam kesederhanaan. Namun, semangatnya yang tak pernah padam membuatnya berjuang mengubah nasib. Dengan tekad baja, ia mendirikan sebuah peternakan kecil yang hanya memiliki 3 ekor sapi perah. Tahun demi tahun berlalu, dan dengan kerja keras serta kecerdasannya, peternakan itu berkembang menjadi peternakan sapi perah terbesar di kota. Kini, peternakan Marni tidak hanya memasok susu segar ke pasar lokal, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kota. Meski kesuksesannya telah membawanya ke puncak kejayaan, Nenek Marni tetap memilih hidup sederhana. Rumahnya di pinggiran kota adalah sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu, berdiri di tengah taman yang penuh bunga berwarna-warni. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan menyiram bunga-bunganya, berbicara pada mereka seolah-olah mereka adalah sahabat sejatinya. Ia selalu berkata, kekayaan itu seperti bunga, indah, tapi tak abadi. Yang abadi adalah kebaikan yang kita tanam di hati orang lain. Tetangga-tetangganya seringkali heran, mengapa seorang pengusaha sukses seperti Nenek Marni tidak tinggal di rumah besar dengan kemewahan yang melimpah. Namun bagi Nenek Marni, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar rumahnya atau seberapa mahal barang yang dimilikinya. Ia selalu percaya bahwa hidup sederhana membantunya tetap bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Kisah hidup Nenek Marni menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi ia sendiri tidak pernah merasa istimewa. Baginya, hidup adalah tentang memberi, bukan menerima. Hampir setiap akhir bulan, ia menyumbangkan sebagian besar pendapatannya untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu di sekitar kota. Namun, Nenek Marni tidak pernah mengumbar kebaikannya. Ia lebih suka berjalan ke rumah-rumah mereka di malam hari, meninggalkan amplop di depan pintu tanpa suara, lalu pergi sebelum ada yang menyadari. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan besar yang membuatnya dihormati oleh siapapun yang mengenalnya. Ia adalah contoh nyata bahwa kekayaan tidak harus mengubah hati seseorang. Dan meskipun usianya hampir menyentuh 1 abad, semangat dan pengaruhnya tetap terasa seperti embun pagi yang menyegarkan setiap jiwa yang bersentuhan dengannya. Hari itu, seperti biasa, Nenek Marni sedang memotong ranting bunga mawar di tamannya ketika kabar besar datang. Sebuah kontrak kerja sama dari perusahaan susu kaleng terkenal mengubah jalan harinya. Tetapi siapa sangka, perjalanan menuju dealer untuk membeli truk baru akan menjadi cerita yang membuat banyak orang mengingat kembali arti dari kerendahan hati dan kebijaksanaan hidup. Pagi itu, matahari baru saja menyembul di balik perbukitan, memancarkan sinar keemasan yang menyelimuti peternakan Nenek Marni. Udara segar membawa aroma susu segar dan rerumputan hijau, sebuah tanda kehidupan yang terus bergerak di peternakan sapi perah terbesar di kota itu. Seperti biasa, Nenek Marni memulai harinya dengan berjalan perlahan di antara kandang-kandang sapi, menyapa para pekerja dan memastikan semua berjalan dengan baik. Namun, hari itu berbeda. Di tengah kesibukannya, seorang pegawai berlari mendekatinya dengan wajah penuh antusias. "Nenek, ada kabar besar. Perusahaan minuman susu kaleng dari kota sebelah ingin menjalin kerja sama dengan kita," serunya, suaranya bergetar antara kegembiraan dan rasa tidak percaya. Nenek Marni terdiam sejenak, mengamati surat resmi yang dibawa pegawai tersebut. Perusahaan besar itu bukanlah nama asing baginya. Mereka dikenal sebagai salah satu produsen susu kaleng terbesar di wilayah itu, dengan produk yang tersebar hingga ke kota-kota besar di seluruh negeri. Bagi peternakan manapun, mendapatkan kontrak dari perusahaan sebesar itu adalah sebuah pencapaian luar biasa. Namun, surat itu juga membawa tantangan besar. Perusahaan tersebut menetapkan spesifikasi yang ketat untuk pengiriman, susu harus tiba dalam kondisi segar, dengan suhu yang terkontrol, dan tepat waktu tanpa kompromi. Untuk memenuhi standar itu, dibutuhkan kendaraan khusus yang mampu menjaga kualitas produk selama perjalanan. Truk-truk yang dimiliki peternakan saat ini tidak memenuhi syarat tersebut. Nenek Marni membaca surat itu dengan seksama, matanya yang sudah mulai kabur tetap memancarkan ketajaman seorang pemimpin. Setelah beberapa saat, ia melipat surat itu dengan rapi dan berkata, "Kita terima tantangan ini. Tapi untuk melakukannya, kita membutuhkan truk baru.
Keputusan itu disambut dengan rasa kagum oleh para pegawainya. Di usia yang hampir menyentuh 1 abad, keberanian dan visi Nenek Marni tetap tidak tergoyahkan. Ia tidak pernah melihat tantangan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk berkembang. Tanpa membuang waktu, Nenek Marni segera mempersiapkan diri. Ia membuka lemari kayu tua di ruang tamunya, tempat ia menyimpan tabungan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Di dalamnya terdapat beberapa tumpuk uang yang ia kumpulkan dengan penuh kesabaran. Ia memasukkan uang itu ke dalam ransel hitam yang lusuh, lalu mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah baju gamis sederhana dengan hijab yang warnanya sudah sedikit pudar karena sering dipakai. "Aku akan pergi ke kota untuk membeli truk," katanya dengan senyum ringan. Para pegawainya menawarkan untuk menemani, tetapi ia menolak dengan lembut. "Ini tanggung jawabku. Aku ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik." Pagi itu, udara kota terasa sedikit lebih hangat. Langit biru terbentang luas tanpa awan, seolah memberkati perjalanan Nenek Marni. Dengan ransel hitam yang lusuh di punggungnya dan tongkat kayu di tangan, ia melangkah keluar dari rumahnya. Setiap langkahnya dipenuhi keyakinan, meskipun tubuhnya yang renta bergerak perlahan. Para tetangga yang melihatnya pergi bertanya-tanya, apa yang sedang direncanakan oleh nenek yang sudah dikenal bijak dan penuh kehormatan itu. "Kemana, Nek?" tanya seorang tetangga yang sedang menyapu halaman. "Ke kota, ada urusan besar yang harus diselesaikan," jawabnya dengan senyum hangat, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Di perjalanan, ia menaiki angkutan umum, duduk di pojok dengan tenang sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Para penumpang lain memperhatikannya, beberapa mengira ia hanya seorang nenek tua biasa yang hendak mengunjungi cucunya di kota. Namun, Nenek Marni hanyalah tersenyum dan diam, membiarkan pikirannya terfokus pada misi pentingnya, membeli truk baru untuk memenuhi kontrak besar yang akan mengubah arah peternakannya. Ketika tiba di kota, ia turun di depan dealer truk terbesar di wilayah itu. Bangunan modern dengan dinding kaca memantulkan sinar matahari, menciptakan kesan mewah dan megah. Di halaman parkir, truk-truk besar berbaris rapi, masing-masing mengilap seperti baru keluar dari pabrik. Namun, kilauan kemewahan itu tidak menggetarkan hati Nenek Marni. Baginya, truk-truk itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan simbol kesombongan. Saat melangkah masuk, pintu kaca otomatis terbuka, menyambutnya dengan udara dingin dari pendingin ruangan. Di dalam, ruang pamer dealer dipenuhi dengan suara obrolan para pelanggan dan staf. Beberapa orang memandang sekilas ke arah Nenek Marni, tak banyak yang mengira bahwa nenek tua berhijab dengan langkah perlahan itu datang untuk membeli sesuatu. Di meja resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi menyapanya. "Selamat datang, Nek. Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya sopan. Nenek Marni tersenyum lembut. "Saya ingin bertemu dengan manajermu. Saya sudah membuat janji sebelumnya." Beberapa menit kemudian, seorang pria berpakaian formal mendekat. Manajer dealer itu adalah seseorang yang sudah mengenal Nenek Marni sejak lama. Ia menyambutnya dengan ramah, menggenggam tangannya dengan hormat. "Nek Marni, selamat datang. Sungguh suatu kehormatan melihatmu di sini. Ada yang bisa kubantu?" Namun, di tengah percakapan mereka, sebuah panggilan mendadak membuat sang manajer harus pergi. "Maaf sekali, Nek, ada urusan mendesak yang harus saya tangani. Tapi jangan khawatir, saya akan menugaskan pegawai terbaik kami untuk membantu Anda," katanya dengan nada yakin. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Fikri muncul. Dengan pakaian rapi dan lencana nama di dadanya, ia tampak percaya diri. Baru saja lulus dari universitas ternama, Fikri merasa dirinya adalah bintang baru di dealer itu. Ketika diperkenalkan kepada Nenek Marni, ia mengangguk singkat dan memaksakan senyum. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa seorang nenek tua dari desa seperti ini perlu dilayani langsung oleh manajer. "Apa yang nenek cari?" tanya Fikri dengan nada datar. "Truk yang dapat menjaga susu tetap segar selama perjalanan jauh," jawab Nenek Marni tenang. Fikri mengangguk, tetapi ada bayangan keraguan di matanya. Ia mengamati Nenek Marni dari kepala hingga kaki, mencoba menebak apakah perempuan tua ini benar-benar mampu membeli truk yang harganya tidak murah. Dalam hatinya, ia mulai meremehkan nenek itu, menganggapnya hanya seorang warga desa yang mungkin hanya iseng atau tidak tahu apa-apa tentang bisnis besar. "Baik, Nek," katanya dengan nada yang nyaris terdengar seperti menggurui, "saya akan tunjukkan beberapa truk yang mungkin cocok untuk angkutan kecil-kecilan." Ia sengaja menggunakan kata-kata yang merendahkan,
berpikir bahwa Nenek Marni tidak akan mengerti spesifikasi kendaraan canggih. Fikri membawa Nenek Marni ke area truk yang lebih murah, jauh dari kendaraan premium yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan pengiriman susu segar. Truk ini cukup bagus untuk perjalanan jarak dekat. Mungkin bisa dipakai untuk membawa susu dari kandang ke pasar desa, katanya sambil menepuk-nepuk bodi truk seperti seorang ahli. Namun, Nenek Marni tidak segera menjawab. Ia hanya mengamati truk itu dengan tenang, tangannya yang berkeriput menyentuh permukaannya seolah sedang mencari sesuatu. Sepertinya ini tidak memiliki fasilitas pendingin, ya? Tanyanya dengan nada lembut. Fikri terkejut, tetapi ia segera menutupi rasa malunya. Iya, Nek. Tapi untuk apa pendingin? Susu desa biasanya tidak butuh teknologi serumit itu, kan? Ucapnya sambil tersenyum kecil. Nenek Marni mengangkat alisnya sedikit, tetapi tetap tidak menunjukkan ekspresi marah. Oh, begitu, balasnya singkat. Ia kemudian melangkah ke truk lain yang lebih besar, yang jelas memiliki sistem pendingin canggih. Bagaimana dengan yang ini? Apakah ini bisa menjaga suhu tetap stabil selama perjalanan panjang? Fikri mulai merasa kesal. Nek, katanya, kali ini dengan nada sabar yang dipaksakan, kendaraan seperti ini terlalu mahal. Saya rasa truk tadi lebih sesuai untuk kebutuhan kecil-kecilan. Ucapan itu terasa seperti duri bagi telinga siapapun yang mendengarnya, tetapi Nenek Marni tetap tidak tergoyahkan. Ia tersenyum dan berkata, terima kasih atas sarannya, Nak. Tapi, bolehkah saya berbicara dengan manajermu lagi? Permintaan itu membuat Fikri merasa tersinggung. Ia berpikir bahwa nenek tua ini sedang meremehkan kemampuannya. Dengan nada sedikit tajam, ia menjawab, manajer sedang sibuk, Nek. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya saja yang bantu. Sikap arogan Fikri mulai menarik perhatian staf lain di dealer itu. Beberapa dari mereka mengamati dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka tahu siapa Nenek Marni, tetapi Fikri, yang baru bekerja di sana, belum mengenal nama besar di balik sosok sederhana itu. Baiklah, kalau begitu, tolong siapkan dokumen untuk truk ini, kata Nenek Marni sambil menunjuk truk berpendingin yang besar dan mahal. Fikri tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Nek, truk ini harganya tidak murah, loh. Saya rasa, mungkin kita bisa cari opsi lain yang lebih sesuai, katanya dengan nada merendahkan. Namun, alih-alih tersinggung, Nenek Marni hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas usahamu, Nak, katanya. Tapi aku rasa, kamu akan segera mengerti. Setelah memilih truk besar berpendingin yang memenuhi semua kebutuhan pengiriman susu, Nenek Marni meminta untuk melanjutkan ke tahap transaksi. Fikri, yang masih menahan sikap meremehkan, perlahan membawa nenek tua itu ke meja transaksi. Dalam pikirannya, ia merasa yakin bahwa pembelian ini tidak akan terjadi. Baginya, Nenek Marni hanyalah seorang perempuan tua dari desa yang mungkin hanya membuang waktunya di dealer. Baik, Nek, katanya sambil duduk di depan komputer dengan nada datar, kalau sudah yakin, saya akan buatkan simulasi kredit. Truk ini harganya tidak murah, jadi biasanya pelanggan memilih cicilan agar lebih ringan. Nenek Marni hanya tersenyum kecil, lalu duduk dengan tenang di kursi kayu di depannya. Oh, tidak usah, Nak, jawabnya lembut. Aku akan membayar lunas. Ucapan itu membuat Fikri terdiam sejenak. Matanya memandang ragu ke arah Nenek Marni, lalu ke arah ransel hitam yang diletakkan di atas meja. Membayar lunas, tanyanya, setengah tak percaya. Mungkin nenek belum tahu, tapi harga truk ini cukup tinggi. Saya sarankan untuk mempertimbangkan simulasi kredit dulu. Namun, Nenek Marni tetap tenang. Dengan gerakan perlahan, ia membuka ransel hitamnya. Fikri yang awalnya hanya mengamati dengan acuh tiba-tiba terperangah. Di dalam ransel itu, terlihat tumpukan uang tunai dengan nilai yang luar biasa banyak. Setiap bundel uang tersusun rapi, terikat dengan pita bank, menampilkan jumlah yang cukup untuk membeli beberapa truk sekaligus. Ini uangnya, Nak, kata Nenek Marni sambil menyerahkan beberapa bundel kepada Fikri yang masih terdiam kaku. Tolong hitung dan siapkan dokumennya. Fikri merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa nenek yang ia pandang sebelah mata membawa uang tunai sebesar itu. Tangan Fikri gemetar saat mulai menghitung uang tersebut, dan semakin ia menghitung, semakin ia merasa malu. Namun, kejutan tidak berhenti di sana. Ketika proses pembayaran selesai, Fikri menyerahkan dokumen pembelian kepada Nenek Marni untuk ditandatangani.
Ia tidak memperhatikan nama yang tertera di atas kertas sampai saat itu. Ketika Nenek Marni menulis dengan tangan bergetar namun penuh keyakinan, Fikri membaca nama itu dengan jelas, Marni Rahmadani. Nama itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ia mengenali nama tersebut, karena sering muncul dalam buku-buku studi kasus yang ia pelajari di universitas. Marni Rahmadani adalah salah satu pengusaha perempuan paling sukses di bidang peternakan yang kisahnya pernah ia presentasikan di kelas. Bahkan, salah satu dosen favoritnya sering menyebut nama itu sebagai contoh nyata kesederhanaan dan kepemimpinan. Wajah Fikri memerah, dan mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia merasa dirinya kecil dan bodoh, menyadari bahwa nenek yang ia anggap remeh adalah sosok yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. "Kenapa diam, Nak?" tanya Nenek Marni dengan nada lembut, memecah keheningan. "Aku hanya ingin memastikan truk ini bisa membantuku memenuhi kontrak perusahaan susu kaleng. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita bicarakan." Fikri menunduk dalam-dalam, merasa malu hingga ke tulang sumsum. Semua kesombongan yang tadi ia tunjukkan kini terasa seperti beban berat di dadanya. Ia tidak hanya salah menilai, tetapi juga telah bersikap tidak sopan kepada seorang tokoh besar yang sebenarnya layak dihormati. Namun, Nenek Marni tidak menunjukkan rasa marah sedikit pun. Dengan senyum lembutnya, ia menandatangani dokumen terakhir, lalu menatap Fikri dengan mata penuh kebijaksanaan. "Setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, Nak," katanya pelan. "Hari ini mungkin giliranmu." Kata-kata itu membuat Fikri semakin terdiam, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa pelajaran besar hari itu baru saja dimulai. Setelah transaksi selesai, Nenek Marni berdiri dari kursinya dengan tenang. Tongkat kayunya mengetuk lantai perlahan saat ia berjalan menuju truk yang baru saja dibelinya. Fikri, yang masih duduk di belakang meja dengan wajah memerah, hanya bisa terpaku. Semua kesombongan yang tadi memenuhi pikirannya kini runtuh menjadi rasa malu yang membakar. Ia mengingat bagaimana ia meremehkan Nenek Marni sejak awal. Ia merasa dirinya lebih pintar hanya karena gelar universitas yang ia miliki. Namun, fakta bahwa nenek sederhana itu adalah sosok legendaris yang menjadi bahan studi di kampusnya membuat dirinya merasa sangat kecil. Tak tahan lagi dengan rasa bersalah, Fikri berdiri dan berjalan cepat menghampiri Nenek Marni yang sedang melihat-lihat truk barunya. "Nek," ucapnya dengan suara bergetar. Nenek Marni menoleh, senyumnya tetap hangat seperti sebelumnya. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Fikri menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Nenek Marni. Saya minta maaf, Nek. Saya sudah bersikap tidak sopan kepada nenek tadi. Saya terlalu sombong dan meremehkan nenek. Saya pikir, nenek hanya orang tua biasa dari desa." Kata-kata itu meluncur dengan susah payah dari mulut Fikri, tetapi ia tahu ia harus mengatakannya. Ia telah belajar sejak kecil bahwa meminta maaf adalah langkah pertama untuk memperbaiki kesalahan, dan hari itu, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan penyesalannya. Nenek Marni menghela napas ringan, lalu meletakkan tangannya yang berkeriput di bahu Fikri. "Nak, tidak apa-apa," katanya dengan nada penuh kasih. "Setiap orang pernah berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu." Fikri menatap Nenek Marni dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Nek, saya merasa malu sekali. Saya bahkan tidak pantas meminta maaf. Saya terlalu sombong hanya karena saya lulusan universitas terkenal, padahal nenek sudah jauh lebih hebat dan bijaksana daripada saya." Nenek Marni tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Nak, ilmu itu penting, tapi sikap lebih berharga. Tidak masalah dari mana kamu berasal atau apa gelarmu, yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan hormat. Hidup ini adalah tentang belajar, tidak peduli berapa usiamu, kamu selalu bisa belajar sesuatu yang baru." Fikri merasa hatinya tersentuh oleh kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa orang yang telah ia perlakukan dengan buruk masih bersedia mengajarinya sebuah pelajaran yang begitu berharga. "Terima kasih, Nek," gumamnya pelan. "Saya akan selalu mengingat pelajaran ini." Saat itu, manajer dealer kembali dari urusannya. Ia melihat Fikri sedang berbicara dengan Nenek Marni dan mendekati mereka dengan langkah cepat. Ketika manajer mendengar apa yang telah terjadi, wajahnya berubah merah padam. "Fikri, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa yang sedang kamu layani?" Nenek Marni adalah sosok yang sangat dihormati di kota ini.
Serunya dengan nada geram. Fikri hanya bisa menunduk, tidak mampu membela dirinya. Saya sudah meminta maaf, Pak, katanya pelan. Manajer menghela napas panjang, lalu menatap Nenek Marni dengan penuh penghormatan. Maafkan staf saya, Nek. Dia masih muda dan baru, jadi mungkin belum tahu bagaimana seharusnya bersikap. Namun, Nenek Marni hanya tersenyum. Tidak apa-apa, dia sudah belajar sesuatu hari ini, dan itu sudah cukup, jawabnya dengan nada lembut. Kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi Fikri, bukan hanya tentang pentingnya menghormati orang lain, tetapi juga tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan. Ia bersumpah dalam hatinya untuk tidak pernah lagi menilai seseorang hanya dari penampilan, dan untuk selalu mengingat pelajaran yang ia dapatkan dari seorang nenek sederhana yang ternyata adalah sosok luar biasa. Setelah semua urusan di dealer selesai, Nenek Marni berdiri di dekat truk barunya yang berkilau. Meski tubuhnya tak lagi muda, ada semangat besar yang terpancar dari sorot matanya. Truk itu bukan hanya kendaraan, melainkan simbol dari visi besar yang terus ia pertahankan meskipun umur telah hampir menyentuh 9 dekade. Manajer dealer, dengan penuh hormat, mengantarkan Nenek Marni ke kursi pengemudi truk barunya untuk sekadar mencoba kenyamanan kabinnya. Nek, selamat atas pembelian truk ini. Semoga kendaraan ini membantu memenuhi kebutuhan bisnis Nenek, katanya sambil tersenyum. Nenek Marni hanya mengangguk ramah. Terima kasih, Nak. Truk ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua orang yang bekerja bersamaku di peternakan. Mereka adalah keluargaku, katanya dengan nada tulus. Fikri, yang berdiri tidak jauh dari sana, masih memendam rasa bersalah. Melihat Nenek Marni begitu sederhana meski memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar, ia merasa semakin kecil. Keinginannya untuk menebus kesalahannya semakin kuat. Nek, panggil Fikri dengan ragu. Ya, Nak. Nenek Marni menoleh, senyumnya tetap hangat seperti matahari pagi. Bolehkah saya mengantar Nenek pulang dengan truk ini? Saya ingin memastikan perjalanan Nenek aman, katanya dengan nada tulus. Ini adalah usahanya untuk sedikit membayar rasa bersalahnya. Nenek Marni tertawa kecil. Ah, Nak, aku memang tidak bisa menyetir truk sebesar ini. Kalau kamu mau membantu, tentu aku akan sangat berterima kasih. Fikri merasa lega dan segera mengambil kunci truk dari manajer. Dengan penuh hati-hati, ia mengemudikan truk besar itu, sementara Nenek Marni duduk di kursi penumpang. Selama perjalanan, suasana di dalam kabin terasa tenang, namun penuh makna. Fikri, panggil Nenek Marni tiba-tiba. Ya, Nek, jawabnya, matanya tetap fokus pada jalan. Kamu tahu, aku pernah muda seperti kamu. Dulu, aku juga sering berpikir bahwa gelar dan ilmu adalah segalanya. Tapi perjalanan hidup mengajariku bahwa kesuksesan bukan hanya soal kepintaran, tapi juga soal kerendahan hati dan kerja keras, ujar Nenek Marni pelan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti wejangan yang menggetarkan hati. Fikri mendengarkan dengan saksama, merasa seperti seorang murid yang sedang menerima pelajaran penting dari seorang guru besar. Ia mulai memahami bahwa ilmu yang ia pelajari di universitas tidak lengkap tanpa kebijaksanaan dalam hidup. Ketika mereka tiba di peternakan, Fikri tertegun melihat tempat itu. Peternakan Nenek Marni bukan hanya besar, tetapi juga sangat teratur dan modern. Sapi-sapi perah yang gemuk tampak sehat, mesin-mesin canggih berjejer di gudang, dan para pekerja terlihat sibuk namun penuh semangat. Semua ini membuktikan bahwa Nenek Marni bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga pemimpin yang luar biasa. Ini rumahku, kata Nenek Marni sambil turun dari truk dengan bantuan tongkatnya. Fikri keluar dari kabin truk, berdiri di depan peternakan yang megah namun tetap terasa bersahaja. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Nek, tempat ini luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan ada peternakan seperti ini di sini. Nenek Marni tersenyum. Semua ini adalah hasil kerja keras bersama. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dan yang paling penting, aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Fikri terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Nenek Marni. Ia merasa bahwa perjalanan hari itu tidak hanya mengajarinya tentang kehidupan, tetapi juga memberikan inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebelum pulang, Fikri memberanikan diri berkata, Nek, terima kasih atas pelajaran hari ini. Saya janji akan menjadi orang yang lebih rendah hati dan belajar menghargai semua orang. Nenek Marni mengangguk pelan, dengan senyum penuh kebanggaan. Bagus, Nak.
Kalau kamu ingat pelajaran ini, aku yakin masa depanmu akan cerah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Fikri berubah drastis. Pelajaran dari Nenek Marni terus terngiang di benaknya, menyadarkannya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari gelar atau penampilan, melainkan dari bagaimana seseorang membawa dirinya dengan kerendahan hati dan kerja keras. Ia bekerja lebih giat di dealer, memperbaiki cara ia melayani pelanggan, dan berusaha mengingat apa yang telah ia pelajari dari Nenek Marni. Reputasinya perlahan membaik, dan manajer yang dulu sempat geram mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Namun, Fikri merasa belum tuntas dengan apa yang telah ia lakukan pada Nenek Marni. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi peternakan Nenek Marni dengan membawa hadiah sederhana, sebuah buku catatan dengan pesan pribadi di halaman depannya. Ketika ia tiba, suasana di peternakan tampak sibuk, seperti biasa. Para pekerja menyambutnya dengan ramah, dan tak lama kemudian, Nenek Marni keluar dari rumahnya, mengenakan hijab dan membawa tongkat kayunya. Wajahnya yang penuh kebijaksanaan tersenyum hangat saat melihat Fikri. "Fikri, apa kabar, Nak? Tumben datang ke sini," sapanya dengan nada lembut. Fikri tersenyum malu. "Saya ingin bertemu nenek untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi, Nek. Dan, saya membawa sesuatu," katanya sambil menyerahkan buku catatan itu. Nenek Marni membuka halaman pertama dan membaca pesan yang tertulis di sana. "Untuk Nenek Marni, terima kasih telah mengajarkan saya arti kerendahan hati dan penghormatan terhadap sesama. Pelajaran nenek tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Saya berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, Fikri." Nenek Marni terdiam sejenak, lalu menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Terima kasih. Aku sangat terharu," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Fikri mengangguk dengan penuh hormat. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Nek. Semua ini berkat nenek." Setelah itu, Nenek Marni mengajak Fikri berkeliling peternakan. Ia menceritakan bagaimana ia memulai bisnis ini dari nol, hanya dengan beberapa ekor sapi dan tekad yang kuat. "Kuncinya adalah kesabaran dan tidak pernah menyerah," katanya sambil tersenyum. Hari itu, Fikri merasa seperti menerima pelajaran tambahan yang tak ternilai harganya. Ia melihat betapa besar peran kerja keras dan kebijaksanaan dalam membangun sesuatu yang berarti. Ketika Fikri berpamitan untuk pulang, Nenek Marni menepuk bahunya lembut. "Nak, ingatlah, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan hati. Kalau kamu menjaga hatimu tetap rendah, Tuhan akan memberkati langkahmu." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Fikri selama perjalanan pulang. Ia merasa bahwa kunjungannya ke peternakan Nenek Marni adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Fikri berhasil menjadi manajer di dealer tempat ia bekerja. Setiap kali ia menghadapi situasi sulit, ia selalu mengingat pelajaran berharga dari Nenek Marni. Ia bahkan sering membagikan kisah itu kepada anak buahnya, mengingatkan mereka untuk selalu menghormati setiap pelanggan tanpa memandang penampilan atau latar belakang. Sementara itu, nama Nenek Marni semakin harum sebagai pengusaha peternakan yang sukses dan dermawan. Meski usianya terus bertambah, ia tetap aktif mengelola peternakannya dengan bijak. Peternakan itu menjadi simbol kerja keras, kerendahan hati, dan semangat berbagi. Pada akhirnya, warisan terbesar Nenek Marni bukan hanya peternakan besar yang ia bangun, tetapi kebijaksanaan yang ia sebarkan kepada setiap orang yang ia temui, termasuk Fikri. Dan kisah hidupnya terus menginspirasi generasi demi generasi.